sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita sekalian, saudara sekalian, untuk ingat satu kata. Saya tidak meniru lagu dangdut saudara sekalian, tapi maksud saya ingin menjelaskan kepada saudara hari ini bahwa cinta itu tidak bisa terbagi dua. Ingat, hatimu tidak mungkin dibagi dua. Oleh karena itu, dengar baik firman Tuhan ini, terutama bagi saudara-saudara menikah. Ya, hati-hati supaya kita jangan melanggar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang luar biasa kami renungkan pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, tolong kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita baca firman Tuhan hari ini dari kitab Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Amin. Saudara sekalian, mari kita mulai dari latar belakangnya ayat ini. Yakub, kata Alkitab dan ucapan dia sendiri bahwa dia dikibulin oleh mertuanya atau diakali atau dikadali oleh mertuanya, atau waktu itu calon mertua sampai menjadi mertua selama 20 tahun. 20 tahun kata Yakub, Laban sudah mengubah upahnya 10 kali. Artinya apa? Tiap 2 tahun upahnya dikorting sama Laban. Itulah yang saya katakan, tolong hati-hati kalau mau berbuat dosa atau mau bohong atau menipu orang. Saya membayangkan ibunya dan Yakub itu menangkap kambing, kemudian menyembelihnya, membersihkannya dan membuat makanan kesukaan Ishak itu selama 2 jam. Kenapa? Mereka terburu-buru kan? Supaya yang keduluan sama Esau. Hukumannya berapa? 20 tahun. Jadi saya mengajak kita semua sekarang, saudara sekalian, untuk menyadari itu. Hukumannya itu dahsyat, saudara sekalian.
Oleh karena itu, jangan coba-coba untuk berbuat dosa dan melakukan sesuatu yang tidak pernah kepada Tuhan. Hiduplah setiap hari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jangan lakukan kejahatan. Oke, sekarang mari kita lihat hukuman kedua dari Yakub. Saudara silakan baca Manner and Custom in the Bible Land, buku yang berlatar belakang tradisi adat istiadat kebudayaan di daerah itu pada waktu itu. Tidak ada dikatakan bahwa kalau mau menikah harus jadi budaknya dulu. Saudara melihat misalnya Musa, waktu dia mendapatkan Sipora itu dari ayahnya Yitro, imam di On, dia tidak sama sekali, saudara sekalian, imam di Midian itu dia sama sekali tidak perlu jadi budaknya Yitro. Dia langsung menjadi menantu begitu saja. Jadi itu hanya dibuat-buat oleh Laban untuk dia ngerjain siapa? Yakub. Karena sebagai hukuman dari Laban menjadi tangan Tuhan untuk menghukum Yakub. Ya. Jadi, saudara sekalian, 7 tahun dia bekerja untuk apa? Untuk Laban, maka Laban memberikan kepadanya Lea lebih dahulu karena Lea lebih tua. Padahal sebenarnya Yakub ini tidak cinta kepada Lea, katanya karena matanya tidak berseri, kurang cantik lah. Tetapi kemudian dia mau mengambil Rahel juga, adiknya, dan kemudian mereka kawin. Dan kemudian Laban mengatakan, engkau harus bekerja padaku 7 tahun lagi. Sudah 14 tahun. Sesudah itu 6 tahun lagi dia bekerja, dan bekerjanya sia-sia. Apa yang baik dari ternaknya dia Laban, yang jelek dia kasih sama Yakub. Semuanya berlatar belakang tentang hukuman Tuhan kepada Yakub. Dan di sini inti yang kita mau lihat dari Alkitab ini adalah, bila kita mencintai 2 orang sekaligus, kita sudah melanggar hukum ciptaan Tuhan. Kenapa? Apa susah Tuhan membuat 1 Adam untuk 2 Hawa, atau 2 Adam untuk 1 Hawa? Bisa saja kan? Tapi dia tidak buat itu karena dia mau supaya 1 orang laki-laki untuk 1 orang perempuan, 1 orang perempuan untuk 1 laki-laki. So saya katakan, loh, Daud aja punya istri banyak. Saudara mau tiru apa sih? Kalau sudah melihat orang merokok, orang itu kaya, orang itu minum minuman keras, suka mabuk dan bermain judi, tapi orang itu kaya, meningkat terus. Terus sudah katakan, ya lebih baik saya kalau begitu, saya ikut merokok, ikut mabuk, ikut berjudi juga. Mau sudah begitu? Tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Jadi jangan saudara melihat bahwa itu hal yang biasa di mata Tuhan. Sudah melihat anak-anak Daud. Saya bukan mengatakan diri saya lebih hebat daripada Daud, tidak. Tetapi sudah melihat akibatnya apa? Anaknya memperkosa satu dengan yang lain ibu. Kemudian apa? Absalom memberontak terhadap dia. Coba, Amnon dibunuh sama Absalom. Coba saudara lihat parahnya, karena dia punya banyak istri. Hari ini pesan saya kepada kita semua ialah, baik terbuka maupun tersembunyi, tolong cinta tidak bisa dibagi 2. Seperti apapun pasanganmu sekarang, bukankah waktu engkau menikah, kalau saya yang menikahkan engkau, saya mengatakan, aku mencintai engkau, baik pada waktu cukup atau kurang, pada waktu suka atau duka, pada waktu sakit atau sehat, seumur hidup kita. Jadi seperti apapun keadaan kita,
kita harus mencintai, laki-laki harus mencintai satu perempuan dan perempuan mencintai satu laki-laki dengan alasan apapun. Karena itu yang ditentukan oleh Tuhan untuk umat manusia. Ikutlah yang dari awal itu. Jangan ikut teladan Kain. Ya. Kain mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Kain, siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan berapa kali lipat. Dan kemudian anaknya Kain kemudian punya istri berapa. Jangan ikut itu. Ikutlah apa kata Tuhan. Tuhan menciptakan satu Adam untuk satu Hawa, satu Hawa untuk satu Adam. Engkau dan istrimu, engkau dan suamimu, pertahankan itu sampai maut memisahkan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami semua untuk mengerti bahwa cinta tidak bisa terbagi dua. Sama dengan itu juga cinta kami kepadamu Tuhan tidak mungkin digabungkan dengan kuasa kegelapan, kuasa iblis, patung berhala dan lain-lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, berkati hidup kami supaya tetap tertuju hanya kepada Tuhan saja. Satu Tuhan, satu Allah kami, satu Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.